Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring bersama Pak Guru Sultan Adi Saputro. Karena masih adanya COVID-19 ini, kita pembelajaran masih daring. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat ilmunya buat kita semua. Semoga COVID-19 ini cepat selesai agar kita bisa belajar tatap muka. Nah, kali ini di kelas 11 fisika kita akan membahas tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, Pak Guru sering mengatakan terkadang belajar fisika itu kurang kerjaan ya, kadang hal yang sederhana pun selalu dihitung. Nah, seperti itu termasuk bab yang akan kita bahas ini. Nah, kenapa kok kurang kerjaan kok dibahas? Ya karena dari hal kecil itu kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa. Coba seandainya kalau nggak ada ilmu fisika, mungkin sekarang nggak ada lampu, nggak ada motor, nggak ada mobil, dan lain sebagainya. Justru karena ada fisika, jadi banyak sekali perkembangan ilmu yang bisa kita dapatkan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang tentang dinamika rotasi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu bahwa di dalam fisika itu ada namanya pembahasan cabang ilmu fisika, yaitu mekanika. Mekanika itu apa? Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, jadi itu namanya mekanika, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Nah, mekanika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Nah, apa itu kinematika? Yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak. Nah, itu namanya kinematika. Kalau dinamika itu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab gerak. Nah, contoh dari kinematika telah kalian pelajari di kelas 10. Ada namanya GLB, GLBB, gerak parabola, gerak melingkar, hukum Newton, hukum gerak tentang Newton. Nah, kalau dinamika kita akan bahas di bab sekarang, namanya dinamika rotasi. Sekarang yang pertama yaitu momen gaya atau torsi. Nah, itu simbolnya seperti itu ya. Nah, disingkat biasanya kalau dibaca to. Momen gaya atau torsi kalau disingkat biasanya dibacanya to. Nah, apa itu? Itu sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda hingga mengakibatkan benda berotasi. Nah, itu contoh seperti di gambar yang kalian lihat itu. Ada sebuah orang sedang membuka pintu. Jadi sederhananya momen gaya itu kita menghitung. Nah, coba perhatikan gambarnya. Kalau seandainya tadi pintunya belum dibuka, maka kan sudutnya 90 derajat karena siku-siku. Nah, tapi setelah pintunya dibuka dengan menggunakan gaya sekian Newton, otomatis kan jadi berubah. Nah, itulah yang akan kita hitung. Nah, itu yang disebut dengan momen gaya atau torsi, atau dibacanya toh. Nah, sederhananya itu seperti itu. Jadi sekali lagi, momen gaya itu merupakan sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Sekarang perhatikan gambarnya lagi. Coba kalian lihat, itu ada
orang yang sedang memakai kunci Inggris gitu. Sedang itu entah mengencangkan atau mengendurkan bautnya. Nah, pada saat posisi seperti itu, nah seperti perhatikan gambarnya. Nah, kalau misalkan itu gayanya ke bawah, nah itu berarti kan gaya itu kan simbolnya F. Nah, F-nya ke bawah. Nah, di situ ada namanya titik tumpu. Nah, titik tumpu, jarak antara titik tumpu dengan gayanya itu adalah D atau R atau L itu sama saja. Nah, kebetulan di sini menggunakan D. Nah, maka kalau arahnya searah jarum jam itu, maka nilai F-nya, nilai gayanya positif. Tapi kalau gayanya ke atas, nah misalnya kalau ke bawah berarti kan mengencangkan baut, tapi kalau ke atas mengendurkan baut. Nah, kalau searah jarum jam itu tadi positif. Kalau berlawanan arah jarum jam itu nanti F-nya negatif. Nah, jadi kalau searah jarum jam positif, kalau berlawanan negatif. Nah, itu adalah contoh dari momen gaya. Nah, kalau nanti kalian jumpai di buku-buku lain, oh pak, ini ternyata kalau yang searah malah negatif, kalau yang berlawanan malah positif. Itu kesepakatan saja. Nah, kita di sini disepakati kalau yang searah jarum jam itu positif, kalau yang berlawanan itu negatif.